Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di Ar-Rahmah Yasawilangun Channel. Baik pemirsa, bertemu lagi dengan kami di episode kelima Kurma Kultum Ramadan bersama saya Fira Eka Permatasari dan rekan saya Fahriza Muzayana. Nah, dalam episode kelima ini kita akan belajar bersama Ustadz Kusairi. Masih ingat kan siapa beliau? Beliau adalah Kepala Sekolah SMPIT atau PPTQ Darul Izzah Yasawilangun. Baik pemirsa, jangan lupa disimak ya kurmanya, karena di akhir video selalu ada kuis-kuis menarik dari kita semuanya. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa natubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin hadza wa ba'dih. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama kembali menguatkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita sudah memasuki bulan Ramadan, hari demi hari sudah kita lalui. Harapannya adalah semakin meningkat ibadah kita, semakin berkualitas ibadah kita, sehingga kita betul-betul memanfaatkan momen Ramadan ini untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari bersama-sama kita limpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Kultum Ramadan Ar-Rahmah Yasawilangun. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhiril ayat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dimuliakannya Ramadan adalah dengan sebab diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana Allah sampaikan tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dengan diturunnya Al-Quran ini hendaknya menjadikan kita sebagai seorang mukmin untuk lebih bisa mengagungkan Ramadan, memanfaatkan Ramadan untuk ta'amul ma'al Quran, untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran sebagai kitab suci kita, sebagai landasan kita beragama, maka kita akan betul-betul bisa merasakan kebaikan dan keberkahan di bulan Ramadan ini. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan di ayat itu bahwa Al-Qur'anul Karim memiliki 3 fungsi. Yaitu yang pertama, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Apa yang dimaksud dengan petunjuk di sini? Petunjuk yang paling mulia, yang paling agung adalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian setelah mengenal Allah, mengagungi Allah, mengetahui asma-asma Allah, keluar biasaan Allah, maka harapannya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah. Sebagaimana Allah sampaikan,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah itu ahad. Allah itu esa. Allah itu tunggal, dan tunggalnya Allah, esanya Allah tidak disebabkan oleh pengurangan maupun penambahan. Jadi itu petunjuk yang paling kita harapkan. Keimanan, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma kita pintar, percuma kita banyak uang, tetapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ma'rifat kepada Allah, tidak kenal dengan Allah, kemudian tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka apa yang mereka miliki adalah ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Sirna apa yang mereka miliki di dunia tidak ada nilainya di hadapan Allah, apalagi di akhirat. Bahkan Allah katakan wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka akan dilemparkan ke neraka dan mereka kekal di dalamnya. Maka kita bersyukur kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Maka ayo jadikan Al-Quran ini panduan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kata Allah. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini maknanya bahwa Allah memiliki segalanya. Allah memiliki segalanya, bahkan diri kita ini adalah milik Allah. Udara yang kita hirup adalah milik Allah. Maka pantaslah bagi kita ketika kita beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna hudal linnas. Karena sebaik-baik petunjuk tentu adalah kita ma'rifatullah, mengenal Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fungsi yang kedua, Allah sampaikan di situ, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Wa bayyinatin minal huda. Apa yang dimaksud di sini? Penjelasan tentang huda tadi. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara kita mengenal Allah, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Allah, maka dijelaskan dalam syariat-syariat. Maka di antara fungsi Al-Quran adalah menjelaskan syariat-syariat itu agar kita mengenal Allah. Bagaimana sih caranya ibadah? Bagaimana sih caranya bersuci? Allah sampaikan. Contoh misalnya perintah bersuci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini perintah kepada kita orang yang beriman, kalau engkau hendak melaksanakan ibadah sholat, maka hendaklah kalian berwudu. Nah, ini kan syariat. Jadi wabayyinatin minal huda. Penjelasan-penjelasan tentang bagaimana cara kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara ibadahnya. Cara kita mengenal Allah. Maka bagaimana kita, nanti ditegaskan lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana seharusnya kita berwudu yang sempurna. Ya, disitu kan hanya disampaikan membasuh wajah. Bagaimana caranya? Dijelaskan dalam hadis. Begitu juga dengan syariat-syariat yang lain. Puasa, ya, zakat. Nah, itu nanti ada perintahnya dan nanti akan lebih dijelaskan dalam hadis-hadisnya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meninggalkan Al-Qur'an, tidak peduli dengan Al-Qur'an, maka kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi kita akan bagaimana caranya mengenal Allah. Bagaimana caranya melaksanakan syariat-syariatnya. Kalau kita tidak pernah
berinteraksi dengan Al-Quran. Maka Al-Quran ini bisa dikatakan adalah air bagi ikan. Kita ini ikannya, Al-Quran adalah airnya. Kalau kita semakin jauh dari Al-Quran, maka kita akan mati. Sebagaimana ikan ketika jauh dari air, maka akan mati. Setelah mati apa yang terjadi? Membusuk. Begitu juga dengan diri kita. Ketika kita semakin jauh dari Al-Quran, maka kita akan semakin membusuk, mati, dan lain sebagainya. Yang ketiga, wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi fungsi daripada Al-Quran adalah Al-Furqan. Apa Al-Furqan itu? Mampu membedakan antara hak dan batil. Dalam hal ini bisa kita sampaikan bahwa yang ketiga yang harus fungsi daripada Al-Quran ini adalah membaguskan akhlak kita, sehingga kita mengenal mana yang hak dan yang batil, mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dan itu pada hakikatnya adalah kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Dan Ibunda Aisyah menyampaikan bahwa akhlak daripada Rasulullah adalah Al-Qur'anul Karim. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini adalah momen yang tepat untuk kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Mengkaji Al-Quran, membacanya, memahaminya, dan menanyakannya bila kita tidak memahaminya. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan jadi bekal untuk semakin kita mampu mengisi bulan Ramadan ini dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah kepada Ustadz Qusairi selaku pemateri kultum hari ini. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan memasuki kuis kultum Ramadan. Pertanyaan yang pertama? Pertanyaan yang pertama adalah, apa firman Allah yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185? Oke, pertanyaan yang kedua, tadi Ustadz Qusairi menyampaikan beberapa fungsi dari Al-Quranul Karim. Nah, sebutkan 3 fungsi dari Al-Quranul Karim. Oke, pertanyaan yang ketiga Mbak Fariza. Oke, pertanyaan yang ketiga, coba jelaskan fungsi Al-Quranul Karim tadi yang kedua teman-teman. Oke, pemirsa jangan lupa jawab kuisnya dan kirim ke nomor di bawah ini. Oke, selanjutnya apa Mbak Fariza? Selanjutnya kita akan mengumumkan nama-nama pemenang kuis kurma pada episode keempat. Siapa saja mereka? Oke pemirsa, tadi kita sudah lihat siapa saja pemenang kuis kurma episode keempat. Selamat kepada para pemenang. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa yang masih setia menonton kurma episode kelima ini. Baik pemirsa, sekian dan terima kasih dari kita berdua. Dan sampai bertemu di episode kurma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lakum.